Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Mawesesa, kelas 10 akal 2. Pada kali ini saya akan membacakan tentang materi gerakan kamera, tata pencahayaan, pengambilan gambar adegan dialog, dan pengambilan gambar dengan satu kamera. Pada hari ini tanggal 27 Mei 2020 ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah gerakan kamera. Gerakan kamera adalah pergerakan kamera yang dari suatu aktivitas yang bisa ikut membangun suasana dramatik dalam sebuah video atau film yang dibuat. Adapun macam-macam pergerakan kamera berserta tekniknya. Yang pertama adalah dolly. Dolly atau track adalah pergerakan kamera yang dilakukan untuk mendekati dan menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera yang sudah ada di tripod. Yang kedua adalah zoom. Zoom adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara mendekati atau menjauhkan objek yang bisa dilakukan secara otomatis atau optik. Pergerakan zoom ini ada dua, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in bisa digunakan untuk memperjelas suatu objek yang dituju dengan lebih difokuskan. Sedangkan zoom out di mana merupakan pergerakan kamera menjauhkan objek untuk memberikan informasi di mana subjek tersebut sedang berada atau menunjukkan kejadian lainnya. Yang ketiga adalah crab. Crab atau crabbing adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara menyamping atau diambil dari samping, sejajar dengan subjek yang tengah berjalan atau lari. Yang keempat adalah pan. Pan atau panning adalah gerakan kamera yang dilakukan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan, bisa dianggap sebagai mata subjek. Yang kelima adalah tilt. Tilt adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara vertikal, baik dari atas maupun bawah. Contohnya seperti remaja menjemput pacarnya untuk berkencan. Pertama terpukau dengan keadaan kekasihnya dari dilihat dari bawah, dari sepatunya sampai ujung rambutnya. Yang selanjutnya yang keenam adalah pad. Pad atau pedestal adalah pergerakan kamera yang dilakukan di atas pedestal yang bisa naik turun. Untuk penggunanya hampir sama dengan tilt. Yang ketujuh adalah follow. Follow adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan tambahan pan, pad, tilt, atau juga yang lainnya. Yang ke-8 adalah arc. Arc adalah pergerakan kamera yang bisa dilakukan untuk melihat situasi atau kondisi suatu lingkungan dengan cara berputar baik kiri maupun kanan. Oke, ke materi selanjutnya yaitu tata cahaya atau tata pencahayaan. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dalam menggunakan peralatan kamera yang mampu melihat objek dengan jelas, dapat menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana kejadian yang dipertunjukkan suatu pementasan atau video yang dibuat. Fungsi dasar tata pencahayaan ada 4, yaitu penerangan. Ini menurut Max Serpenter tahun 1988, yaitu penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfer. Adapun prinsip dasar tata cahaya yaitu K-light. K-light adalah cahaya utama untuk menerangi subjek. Dia berarti intensitasnya cahayanya tinggi dengan pemancaran keras. Letak sumber cahaya di kiri dan kanan, sudut 30 sampai 45 derajat dari garis tengah kamera ke objek. Prinsip dasar tata cahaya yang kedua adalah field light. Field light yaitu cahaya menyangkut bayangan dari hasil K-light. Jadi letak sumber cahaya berlawanan dengan letak K-light tersebut. Yang ketiga adalah backlight, yaitu cahaya yang datang dari belakang subjek yang berfungsi memberi kesan 3 dimensi dan memisahkan latar belakang dengan subjek. Intensitas cahayanya sama atau lebih besar dari K-light.
Pemancaran cahaya menurut spot dan flood, sudut ke bawah menuju subjek antara 30-45 derajat. Adapun peralatan tata cahaya atau perlengkapannya juga, yaitu seperti ruang studio, kamera dan lensa, kabel rilis, dan masih banyak yang lainnya. Ke materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan adegan dialog. Adegan yang digunakan adalah percakapan sederhana antara dua karakter yang saling berhadapan. Kita bisa menggunakan dua pengaturan kamera, yaitu shot utama atau master dan shot close up dari masing-masing karakter. Semua shot diambil hanya pada satu sisi agar terasa konsisten. Shot 1 biasanya ditempatkan di awal atau akhir dalam sebuah adegan. Shot master atau shot 1 memperlihatkan semua karakter yang ada di dalam adegan tersebut. Ini berguna untuk menghilangkan kebingungan di mana karakter berada saat kita menggunakan shot yang lebih dekat atau detail. Pada shot close up atau shot kedua, bisa terlihat karakter pertama tetap di sisi kanan frame, begitu juga pada kedua sisi kiri frame. Akan terasa karakter tidak berinteraksi atau satu sama lain jika karakter keduanya di sisi kanan frame. Oke, ke materi selanjutnya yaitu pengambilan gambar dengan satu kamera. Pada saat syuting, biasanya terjadi transisi atau perpindahan gerakan. Transisi ini akan membimbing mata penonton untuk berpindah dari satu objek ke objek yang lainnya. Gerakan ini terbagi menjadi dua, yakni gerakan kamera dan gerakan track atau dolly. Adapun macam-macam teknik pengambilan gambar yang pada satu kamera ya. Ada 17, silakan cek di video saya sebelumnya, ada di link deskripsi, silakan cek. Dan begitu saja mungkin video dari saya. Bila ada salah kata dan salah pemahaman, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.